What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue mau kasih tau kalian 4 tipikal customer di online dan gimana caranya menghadapinya supaya kita bisa dapetin penjualan dari customer tersebut. Jangan sampai kabur, let's go! Hai guys, perkenalkan nama gue Rio Gandhi, gue merupakan e-commerce and social media consultant. Dan di video kali ini gue akan membahas mengenai 4 tipikal customer di online yang bener-bener gak boleh kita hindari. Karena jangan sampai kita melupakan dan customer tersebut akhirnya kabur. Kita harus tahu caranya menghadapi customer yang modelan seperti ini dan jadiin penjualan. Ya, kecuali emang customer yang bohong-bohongan lah ya. Kalau misalnya customer yang bohong-bohongan kita bisa sebut dengan ghosting kali ya, customer ghosting. Jadi yang memang dia nanya-nanya doang tapi nggak beli-beli, udah di follow up juga nggak dibeli-beli. Jadi, kita akan membahas mengenai 4 tipikal customer ini. Anyway, sekali gue tekankan, mungkin video ini agak kurang seru di mata kalian kali ya, atau di pikiran kalian, tapi ini bakal penting banget buat teman-teman di sini kalau misalnya mau belajar soal jualan online. Jadi jangan mau taunya soal iklan aja, jangan mau taunya soal banjir orderan aja, produk terlaris aja, tapi juga harus tahu nih mengenai customer, mengetahui hal-hal lain lah. Jadi please open minded dan pelajari. Yang pertama adalah quality seekers, dimana ini adalah customer yang paling asik, paling seru. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kebanyakan customer yang quality seekers, dia hanya mementingkan kualitas. Terus yang penting paketnya aman, yang penting nyampe di tempat gua sebagai customer tuh aman dan kualitasnya bagus. Dia nggak peduli mau bayar harga berapapun, mau ada tambahan biaya bubble lebih tebal, ada tambahan packing lebih mahal lagi, atau mungkin harga jual kamu lebih tinggi, asalkan kualitas kamu dan ya apapun service kamu itu bagus, dia rela membayar. Dan ini gue paling suka customer yang modelan seperti ini. Karena apa? Karena kita nggak ragu, kita dapetin cuan yang lebih besar, kita juga nggak ragu untuk packing lebih tebal. Karena kalau jual harga murah-murah udah pasti kita bingung ya, ini packing gimana ya? Cuma untung 1000 harus di packing tebel. Jadinya mau nggak mau tipis aja packingnya. Tapi dikasih packing tipis, nanti di komplain dikasih bintang 1. Pusing deh. Tipikal customer yang modelan seperti ini itu biasanya nggak ribet dan bener-bener nggak ribet teman-teman. Kalau kamu misalnya pernah mendapatkan customer ini atau mungkin nanti akan mendapatkan customer yang modelan seperti ini bakal enak banget. Teman-teman menawarkan produk lain misalnya dengan harga yang lebih mahal tapi kualitasnya lebih bagus. Tinggal menjelaskan sedikit, Kak, ini produknya lebih bagus, kualitasnya lebih oke, bahannya lebih oke. Lalu dia akan langsung, oh oke, yaudah langsung beli aja yang produk yang itu. Lalu ditanya, Kak, mau packing lebih tebal gak? Atau mungkin dia nanya, boleh packing lebih tebal gak? Saya bayar aja nggak apa-apa. Itu langsung kayak bahagia banget dapat customer yang modelan seperti itu, teman-teman. Gua nggak bohong. Jadi teman-teman kalau misalnya mendapatkan customer seperti ini itu enak banget. Tapi ingat teman-teman, jangan berarti teman-teman bisa mengambil cuan gede-gede tapi kualitasnya nggak sesuai. Jadi tetaplah harus dipikirkan kualitas dan harga itu harus sama. Jangan sampai kalian menjualnya tinggi banget tapi kualitasnya buruk. Sama aja kayak misalnya teman-teman jual pulpen harga 2000 tapi dijual 50.000 atau 100.000. Ya padahal kita tahu ini pulpen harganya 2000-an dan kualitasnya biasa aja. Jadi jangan seperti itu. Sesuaikanlah kualitas dengan harga. Kenapa gue bisa bilang untuk barang-barang berkualitas cuannya lebih gede? Ya itu udah pasti lah, itu udah bisa dibilang hukum alam lah teman-teman. Gue aja menjual produk-produk yang lumayan berkualitas itu ambil marginnya cukup besar. Karena ya memang ada harga, ada kualitas, dan ada cuan juga. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like dulu video ini teman-teman sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Yuk like dulu yuk. Gue gak minta apa-apa kok, gue cuma minta kalian like aja teman-teman sebagai bentuk terima kasih dan support kalian juga kepada channel ini supaya gue Rio Gandhi semakin rajin untuk memberikan konten-konten seperti ini ke kalian. Yang kedua, the conscientious customer, atau bisa dibilang gampangnya adalah critical customer. Siapa dari teman-teman di sini yang pernah mendengar critical customer? Itu wah, gue paling gimana kalau dapet customer yang modelan seperti inilah. Critical customer adalah customer yang bisa dibilang udah tahu mau beli produk apa dan dia udah survei sana sini. Dia udah lihat dari marketplace mana aja, udah lihat dari berbagai toko, udah cari-cari. Intinya dia mau harga paling murah sesuai dengan spesifikasi yang dia mau dan maunya pengiriman cepat. Pokoknya ini critical customer lah, pokoknya yang ribet. Ya gue ngerti sih, emang customer maunya barangnya sesuai, tapi ini bener kayak yang harus, pokoknya lu harus kasih gue yang bener-bener sesuai banget lah. Terus harganya paling murah kalau bisa. Dan gue udah compare harga. Bahkan ada juga tipikal customer yang di critical customer ini lah bilang, kok harga sebelah lebih murah ya? Kita sebagai seller dalam hati, dalam pikiran berkata, ya kenapa lu nggak beli dari sebelah aja? Kenapa harus cari di gua? Ya cuma kita nggak boleh kayak gitu ya. Terkadang juga ada yang rese teman-teman. Ada toko-toko yang udah nggak aktif berapa puluh hari, tapi mungkin harganya nggak update.
Lalu si critical customer ini melihat toko tersebut dan dia nggak ngecek nih, ini toko aktif apa enggak. Intinya dia murah aja, lalu dia meng-compare di toko harga kalian. Tipikal customer yang seperti ini biasanya tuh rempong banget teman-teman, bener-bener rempong banget. Dia mau pengirimannya cepat, pokoknya harus sesuai, produknya aman, nyampe di tempat dia cepet, aman, tentram, pokoknya mantap sekali, kitanya puyeng. Dan tipikal critical customer ini banyak banget di online teman-teman. Gua sering banget mendapatkan tipikal customer yang seperti ini, dan gue yakin juga teman-teman di sini pernah mendapatkan tipikal customer yang seperti ini. Jadi tetap teman-teman jangan diambil pusing, tetap ladeni, tetap layani dengan ramah. Jadi edukasi customer service kalian, atau kalian yang biasa handle juga it's okay, handle dengan ramah, handle dengan baik. Ketika dia compare jangan langsung tembak, langsung kesel, tapi menjelaskan, oke kak, kita produknya ini lebih bagus, atau mungkin kualitas kita lebih menjamin, atau kita pengirimannya juga secara packaging dan sebagainya juga lebih aman. Pokoknya dijelaskan supaya dia lebih percaya belanja di toko kamu. Dan catatan penting, buat tipikal customer yang seperti ini, yang kritikal, jangan sampai makanya teman-teman menggunakan judul yang terlalu sama, terus foto produk yang terlalu sama, deskripsi yang terlalu sama dengan toko-toko lain, apalagi dengan toko supplier kalau misalnya kalian dropship, atau mungkin toko-toko importir, atau toko-toko brand, atau mungkin toko-toko yang jualnya harganya lebih murah, atau toko-toko yang penjualannya udah banyak banget. Jadi hindari hal-hal tersebut. Karena apa? Karena tipikal critical customer ini akan mencari tahu lebih detail. Tapi kalau misalnya kalian dari foto, judul, dan deskripsi ini agak berbeda, dia akan kesulitan untuk meng-compare dan bingung untuk mencarinya gimana. Jadi itulah solusi dari gua. Yang ketiga, the impulsive buyer. Ini kurang lebih sebenarnya agak mirip dengan quality seeker, tapi bedanya apa? Kalau quality seeker kan mementingkan kualitas. Kalau impulsive buyer adalah memang customer yang sudah tahu mau beli produk apa, dan memang udah mau banget harga berapapun dibeli, asalkan dia dapat produk tersebut. Entah itu kualitas seperti apa, ya terserah dia. Karena kan si customer tersebut juga udah tahu ya mungkin harganya berapa. Misalnya contoh, dia membeli produk dengan harga 10 ribuan. Tapi karena dia bener-bener pengen banget tuh produk, jadi ya pokoknya langsung dibeli, harga berapapun dibeli. Misalnya kamu harganya jualnya di 15 ribu, harga market 10 ribu, tapi kamu doang yang punya, tetap dia akan beli di kamu. Atau ketika dia lagi cari, terus dapetnya toko kamu, dia nggak akan cari-cari di tempat lain, langsung beli di tempat kamu aja. Nah itu adalah impulsive buyer. Ya bisa dibilang impulsive buyer terkadang gue seperti itu sih, dimana gue ketika sudah melihat suatu produk, dan gue lihat ini kayaknya produknya oke nih, dan gue pengen beli, dan gue mungkin butuh atau nggak butuh, gue beli tanpa gue harus cek-cek ke toko-toko lain. Yang penting gue lihat tokonya oke, terus produknya oke, ya udah gue beli aja. Jadi nggak usah gue tanya-tanya lagi, gue bisa langsung beli aja tanpa gue tanya. Impulsive buyer itu juga banyak banget di online. Gue juga yakin banget teman-teman di sini pernah mendapatkan impulsive buyer, kayak dia cuma nanya ready kak, langsung dibeli. Itu impulsive buyer teman-teman, itu enak banget lah kalau dapat impulsive buyer. Buyer tipikal seperti ini, itu kita hanya tinggal membangun trust atau kepercayaan aja. Jadi mungkin dia sometimes ada beberapa pertanyaan, jadi ladenin aja, tingkatin rasa kepercayaan dia untuk belanja di toko kita. Tapi ingat, impulsive buyer itu biasanya udah pasti beli. Jadi yang penting kita balasnya ramah, terus kita responsif, jadi udah pasti belilah, aman lah. Untuk impulsive buyer pokoknya mantep lah pokoknya. Yang keempat, the indecisive customer. Bisa dibilang the indecisive customer adalah customer yang masih ragu-ragu teman-teman. Dia ragu untuk membeli produk tersebut. Masih banyak pertanyaan yang muncul di kepala dia. Customer modelan seperti ini berharap teman-teman bisa menjawab pertanyaan dia dengan benar, dan akhirnya tingkat ragu-ragu dia berkurang atau bahkan hilang, dan akhirnya belanja. The indecisive customer biasanya itu ibu-ibu rumah tangga teman-teman, atau mungkin orang-orang daerah, atau mungkin teman-teman di sini yang pernah belanja tapi masih bingung soal spesifikasinya. Contohnya misalnya kayak beli kamera, itu kan terkadang kita ragu ya, kak ini cocok gak ya untuk apa, atau mungkin beli handphone, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi rasa keraguan tersebut lama-lama menghilang kalau misalnya teman-teman bisa jawab, apalagi CS-nya kalau oke ya, mantep ya. Biasanya pertanyaan yang akan muncul adalah, kak ini untuk warna ini cocok gak ya untuk aku gitu, atau untuk cocok di kamar aku, misalnya dia menjual lampu. Atau mungkin kak untuk kamera modelan seperti ini cocok gak ya untuk vlogging, atau untuk konten, atau untuk streaming. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan itu adalah pertanyaan yang wajar teman-teman. Jadi teman-teman jawab aja. Dan kalau misalnya teman-teman mendapatkan customer modelan seperti ini, jangan gegabah, jangan jawabnya itu nyolot, teman-teman harus baik, ramah, tetap responsif tapi jangan terburu-buru, dan sebisa mungkin jawaban yang kita berikan dia puas dan gak ragu untuk bertanya lagi. Bahkan terkadang customer modelan seperti ini akan menanyakan rekomendasi dari kamu. Gue kasih contoh, misalnya gue adalah customer lalu gue nanya ke seller, kak aku pengen beli produk ini, kira-kira cocok gak ya di dalam kamar aku temanya seperti ini loh. Lalu sellernya menjawab, oke kak, kalau menurutku sih kayaknya kurang cocok. Kayaknya kalau kamar kakak modelan seperti ini cocoknya tuh untuk modelan seperti ini dan warnanya seperti ini. Oh,
gue akan merasa kayak sebagai customer, oke, lu memahami produk yang lu jual dan lu tahu esensinya tuh gimana yang bagus di kamar gue, dan gue nggak akan ragu untuk beli. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Ya, walaupun dari tadi yang gue bahas contohnya tadi, gue nggak tahu produknya apa. Intinya kan seperti itu teman-teman. Kita anggap aja mungkin karpet, atau mungkin lampu, atau mungkin kasur, background, dan sebagainya, wallpaper. Pokoknya seperti itulah contohnya. Catatan penting buat teman-teman, jangan jawab, wah nggak tahu kak. Itu sering banget gue nemu seller yang modelan seperti itu. Itu mungkin kurang diedukasi, atau mungkin CS-nya kurang tahu. Itu nggak boleh teman-teman. Ketika jawab, wah nggak tahu kak, customer merasa kayak, wah, lu ngejual produk, lu tahu gak sih yang lu jual tuh apa? Lu nggak bisa kasih gue rekomendasi apa gimana? Akhirnya dia kabur ke toko sebelah. Jadi jangan sampai customer modelan seperti ini kabur teman-teman. Edukasi karyawan kalian, atau mungkin kalian sebagai seller yang masih menghandle sendiri, cari tahu teman-teman produk yang kalian jual. Jangan sampai kalian bener-bener nggak tahu sama sekali, itu bahaya, customer bisa kabur. So guys, itu adalah 4 tipikal customer dan gimana cara menghadapinya, dan gimana caranya kalian itu membalasnya gimana. Semoga video ini bantu kalian, dan ingat teman-teman, sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu adalah bentuk terima kasih dan apresiasi kalian terhadap gua, dan gue juga akan lebih semangat untuk membuat konten-konten digital bisnis untuk kalian. Sekali lagi gue infokan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau konsultasi, terus ada yang mau daftar kelas offline gua, atau informasi webinar-webinar gua, bisa kunjungi ke nomor ini. Yang ini teman-teman ya. Tapi nomor tersebut hanya untuk info-info saja, info kelas offline, webinar, konsultasi, dan sebagainya. Tapi di luar itu, mohon maaf, itu tidak bisa nomornya, dan itu hanya WA only atau chat only teman-teman, nggak bisa telepon. Untuk forum diskusi atau mungkin informasi mengenai tips and tricks soal update-update video gua, tips and tricks soal jualan online, bisa langsung aja join grup Telegram gua, itu gratis. Kalau misalnya mau nanya-nanya seputar update atau informasi lain-lainnya, bisa ke Telegram saja teman-teman. Dan jangan lupa untuk kunjungi kelas online gua di desti.store/riogandi. Di situ ada beberapa kelas online gua, silahkan dicek, dan kalau misalnya cocok kalian bisa beli. Oke guys, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu dan menambah wawasan kalian, dan ya, Rio Gandhi, peace out.